Ya, berikutnya kita akan membahas tentang fitur exposure dan white balance untuk produk Optilab yang terbaru, yaitu Optilab Viewer 4, Optilab Advanced Plus, untuk Optilab Advanced Observer, Optilab Advanced Light, dan Optilab Sigma. Itu dilengkapi dengan fitur untuk mengatur exposure. Kita bisa menggunakan auto exposure maupun manual exposure. Kemudian white balance juga kita bisa atur auto maupun manual. Jadi ini keunggulan dari Optilab yang terbaru yang menggunakan Optilab Viewer 4. Sekarang kita bahas dulu tentang exposure. Nah, defaultnya kita akan melihat bahwa Optilab itu menggunakan auto exposure dengan settingan yang agak abu-abu. Kalau kita arahkan ke objek ini misalnya, nah, ini akan kalau kita kerasa kurang terang, ini auto exposure-nya kita bisa naikkan settingnya, misalkan dari 40 sekian tadi ke 90. Jadi otomatis objeknya ini akan terang. Atau kita juga bisa menggunakan manual exposure. Kita caranya auto exposure-nya dimatikan. Kemudian di sini ada exposure time dan gain. Exposure time itu adalah shutter speed kalau di kamera profesional ya. Kemudian gain itu artinya adalah ISO-nya. Jadi semakin tinggi gain nanti akan semakin terang, tapi nanti efeknya misalkan exposure time-nya rendah kemudian gain-nya tinggi, efeknya akan ada banyak noise. Ini contoh kita maksimalkan tampilannya. Kita melihat di sini ada noise yang lumayan, berbeda dengan kalau kita gainnya kecil saja kemudian exposure-nya kita naikkan, maka noise yang tadi bisa dikurangi. Nah, berikutnya apa sih efeknya exposure time dengan gain itu? Exposure time itu adalah waktu kita untuk mengambil gambar. Ini contoh kita menggunakan penerangan lampu yang agak redup, kemudian kita supaya terang exposure time-nya ditambahi. Nah, ini nanti efeknya adalah update gambarnya akan sedikit delaynya ini tergantung exposure time-nya. Di Optilab Advanced series ini bisa di set sampai 2000 milisecond atau 2 detik. Kemudian di Optilab Sigma bisa di set sampai 1 detik atau 1000 milisecond. Ini untuk waktu yang lama itu digunakan biasanya untuk mikroskop yang objeknya gelap, misalkan fluorescence gitu. Tapi untuk lebih mudahnya kita menggunakan auto exposure saja sudah cukup. Tinggal kita setting targetnya di angka berapa. Ini tampilannya kita luaskan lagi supaya tampak semuanya. Ini nanti ini zoom digital ini bisa kita setting, kita mau tampak lebih detail atau tampak lebih luas. Kalau itu window itu akan tampak keseluruhan bidang pandang, satu bidang pandang mikroskop ya, maksudnya bukan semua slide.
Kemudian kalau kita 100% tuh akan tampak yang lebih jelas. Kita bisa geser-geser tampilannya seperti ini. Kita kembalikan lagi ya. Ya, kemudian fitur berikutnya adalah white balance. Nah, white balance ini digunakan untuk mengatur tingkat putihnya atau tingkat warna. Nah, di sini defaultnya Optilab Viewer 4 akan settingnya global auto. Global auto itu nanti menghitung keseluruhan, kemudian eh, dicari nilai keseimbangan putihnya. Nah, tapi kita juga bisa pakai manual. Misalkan kita rasa ini ternyata terlalu biru atau terlalu kuning gitu, kita bisa tambahin atau kurangi birunya. Ini misalnya awalnya seperti ini ternyata kurang bagus, kita bisa setting manual seperti ini, atau lebih mudahnya tadi pakai global auto, atau yang berikutnya ini pakai ROI. ROI itu kita pilihkan di kolom yang kosong, yang ini harusnya nggak ada objeknya. Ini harusnya kan kalau kosong gini harusnya yang putih di sini ya. Kemudian klik white balance. Kemudian dia akan menghitungkan otomatis white balance yang sesuai dengan eh, latar objeknya ini, sehingga objek yang merah dan biru ini tidak dihitung untuk perhitungan white balance. Nah, ini kelebihannya adalah misalkan kita objeknya terlalu biru, itu auto white balance-nya tidak membuat birunya berkurang. Cuman untuk pengguna yang kurang paham tentang white balance, ya gampangnya pakai yang global auto saja. Nah, ini untuk setting warna di mikroskop ini ada fitur satu lagi, yaitu flatness field correction. Nah, ini flatness field correction ini kalau misalkan kita lihat dengan lebih jelas ya, ini yang tengah dengan yang pinggir itu kan lebih gelap yang pinggir. Nah, ini ada fitur baru dari Optilab Viewer 4 itu adalah untuk supaya tengah dan pinggir itu terangnya sama. Caranya ini klik capture, kemudian kita klik enable. Ini otomatis jadi semuanya rata, yang pinggir dan yang tengah. Kalau kita kembalikan lagi objeknya yang tadi, nah jadinya objeknya akan lebih bagus, lebih rata. Ya, demikian tentang pengaturan white balance dan exposure. Kemudian ditambah fitur satu lagi, flat field correction. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi, dark field correction, itu untuk koreksi gelapnya mikroskop. Jadi kalau pas lampunya mati itu kita bisa koreksi kegelapannya. Nanti ketika lampunya hidupin lagi, gambar yang dihasilkan itu akan sudah terkalibrasi gelap dan terangnya. Cuman untuk dark field correction ini kadang-kadang ini akan susah dibedakan. Beda dengan yang flat field ini. Kalau kita nonaktifkan ini gelap, yang tengah jadi terang. Kalau kita aktifkan jadi lebih rata. Ya, demikian fitur dari Optilab Viewer 4 bagian
exposure, white balance, dan flat build correction.